Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini nanti kita kembali belajar terkait ilmu keperawatan, yaitu pada mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Teori yang akan kita bahas pada hari ini adalah teori yang dibawa oleh P.T. Newman dan Martha Rogers. Baik, kita mulai teori yang pertama, yaitu teori yang dibawa oleh P.T. Newman. Teori P.T. Newman. Filosofi dari perkembangan teori sistem Newman adalah berdasarkan pendekatan perorangan total untuk memandang masalah pasien di sekolah perawat di University of California, Los Angeles. Sistem yang digunakan adalah sistem terbuka sehingga menghasilkan interaksi yang dinamis. Variabel interaksi mencakup semua aspek yaitu fisiologi, psikologi, sosial, kultural, perkembangan, dan spiritual. Sistem Newman terbentuk dari individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang berinteraksi secara konstan dengan stresor di lingkungan secara dimensional. Model fokus pada klien terhadap stres serta faktor pemulihan. Di modelnya berfokus pada klien terhadap stres serta faktor pemulihan atau adaptasi. Ada 4 faktor yang merupakan konsep mental klien, yaitu yang pertama adalah individu atau pasien itu sendiri, yang kedua adalah lingkungan sekitarnya, yang ketiga adalah kesehatan, dan yang keempat adalah pelayanan. Sumber-sumber teori dari P.T. Newman. Teori P.T. Newman mempunyai kesamaan dengan teori Gestalt. Teori Gestalt adalah suatu cara yang mana tubuh mempertahankan keseimbangan dan sebagai akibat dari kesehatan mengubah kondisi sehat atau sakit. Newman juga memilih J. Kaplan tentang tingkatan tindakan pemecahan. P.T. Newman melakukan pendekatan yang termasuk dalam konsep mayor menurutnya adalah yang pertama adalah pendekatan tekanan. Rangsangan yang timbul yang diakibatkan kondisi sekitar pandangan Newman tentang tekanan yaitu rangsangan yang timbul yang diakibatkan kondisi sekitar pandangan Newman tentang tekanan Tekanan yaitu tekanan yang berasal dari intrapersonal secara individu atau per orang, misalkan emosi ataupun perasaan Kemudian tekanan interpersonal antara individu satu dengan individu yang lain, lebih dari satu. Kemudian tekanan ekstrapersonal di luar individu, misalkan pekerjaan atau tekanan keuangan. Yang kedua adalah struktur pokok sumber energi. Dimaksud di sini adalah penggerak untuk melakukan aktivitas. Dan yang ketiga adalah pendekatan tingkat ketahanan, faktor internal untuk menghadapi tekanan. Jadi tingkat ketahanan itu hal-hal yang dipunyai individu untuk menghadapi suatu tekanan. Kemudian garis pertahanan, tingkatan kemampuan adaptasi individu untuk menghadapi tekanan di batas normal. Yang kelima adalah gangguan pertahanan, kerusakan sistem pertahanan tubuh oleh dan akibat dari tekanan. Jadi ketika seseorang mengalami suatu kondisi sakit, berarti gangguan pertahanannya mengalami kerusakan. Tingkat reaksi, tindakan yang muncul akibat dari pengaruh tekanan. Jadi seseorang individu akan bereaksi dari suatu tekanan, maka akan timbul suatu akibat dari pengaruh tekanan. Respon dalam arti hal ini adalah respon yang muncul akibat dari suatu tekanan. Itu bisa disebut dengan tingkat reaksi. Kemudian intervensi, identifikasi tindakan sebagai akibat dari reaksi yang timbul. Jadi intervensi merupakan suatu identifikasi tindakan sebagai akibat dari reaksi yang timbul. Misalkan Anda ketika sakit demam, kemudian respon muncul demam, Anda melakukan kompres hangat pada diri Anda. Itu dinamakan adalah suatu intervensi. Kemudian tingkat-tingkat pencegahan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer sebelum terjadi tindakan. Kalau pencegahan sekunder ketika terjadi tindakan. Kalau pencegahan tersier adaptasi pada tindakan. Kemudian pendekatan terkait penyesuaian kembali. Adaptasi dari tindakan yang berasal dari sekitar baik secara interpersonal, intrapersonal, dan ekstrapersonal.
Jadi adaptasi dari tindakan yang berasal dari sekitar baik secara interpersonal, intrapersonal, dan ekstrapersonal. Newman membayangkan sebuah 3 tahap proses keperawatan. Yang pertama adalah diagnosis keperawatan. Berdasarkan kebutuhan dalam penilaian menyeluruh ya dan dengan pertimbangan yang diberikan kepada 5 variabel. Kemudian tujuan keperawatan ini harus dirundingkan dengan pasien dan memperhatikan pasien dan persepsi perawat varian dari penyakit. Jadi tujuan perawatan itu harus dirundingkan dengan pasien ya dan kemudian memperhatikan dari apa yang diinginkan oleh pasien. Jadi dalam tujuan perawatan ini harus dirundingkan dengan pasien dan memperhatikan pasien dan persepsi perawat varian dari penyakit. Kemudian yang ketiga adalah hasil keperawatan atau outcome, ya, mempertimbangkan hubungan dengan 5 variabel dan dicapainya tujuan perawatan melalui primer, sekunder, tersier, intervensi. Kekuatan dari teori Newman ini bahwa kekuatan utama dari model ini adalah fleksibilitas untuk digunakan dalam semua bidang keperawatan, administrasi, pendidikan, dan praktek. Newman telah menyajikan pandangan klien ya. Teman telah mensajikan pandangan klien yang sama berlaku untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau agregat lainnya. Newman sistem model terutama disajikan dalam model diagram secara logis dan konsisten. Penekanan pada pencegahan primer termasuk promosi kesehatan khusus untuk model ini. Sistem model Newman relatif sederhana dan memiliki definisi mudah diterima komponennya. Kelemahan utama dari model ini adalah kebutuhan untuk klarifikasi lebih lanjut dari istilah yang digunakan. Stres interpersonal dan ekstrapersonal perlu lebih jelas dibedakan. Baik, itu tadi berkaitan dengan sekilas dari teori dari Peter Newman. Selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu teori Martha Roger, yaitu Unitary Human Being Theory, Unitary Human Being Theory. Teori Martha Roger dalam teorinya ya mempertimbangkan manusia sebagai kesatuan yang utuh ya, kesatuan manusia sebagai sumber energi yang menyatu dengan alam semesta. Manusia berada dalam interaksi yang harus terus-menerus dengan lingkungan. Nah, keempat dimensi yang digunakan oleh Martha Roger sebagai manusia utuh adalah sumber energi, keterbukaan, keteraturan, dan pengorganisasian. Dan 4-dimensional manusia digunakan untuk menentukan prinsip mengenai bagaimana berkembang. Dasar teori Rogers ya, ilmu tentang asal-usul manusia dan alam semesta seperti antropologi, sosiologi, agama, filosofi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Teori Roger berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari manusia, alam, dan perkembangan manusia secara langsung. Ini adalah dasar teori dari Rogers. Teori Rogers tentang keperawatan. Menurut Martha Rogers, ilmu tentang keperawatan berhubungan langsung dengan proses kehidupan manusia, bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan kealamiahan dan hubungannya dengan perkembangan. Nah, untuk memperkuat teori Martha Rogers ya mengkombinasikan konsep manusia seutuhnya dengan prinsip hemodinamik yang kemudian dikemukakannya. Dasar teori Rogers. Ilmu tentang usul manusia alam semesta seperti antropologi, sosiologi, agama, fisiologi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Ini seperti yang saya sampaikan pada slide yang sebelumnya. Prinsip-prinsip hemodinamika ya. Teori menyatakan bahwa dalam keperawatan dipergunakan prinsip hemodinamika untuk melayani manusia, yaitu yang pertama adalah integritas. Integritas adalah proses yang berhubungan dengan yang menguntungkan antar manusia dan lingkungannya secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah resonansi. Prinsip ini membicarakan tentang alam dan perubahan yang terjadi antar manusia dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah helisi. Prinsip yang menyatakan bahwa
Keadaan alami berkesinambungan, inovatif ditujukan dengan peningkatan jenis pola-pola perilaku manusia dan lingkungan. Baik, itu adalah sekilas terkait teori dari Betty Newman dan Martha Rogers. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan Anda pelajari ya. Nanti akan saya berikan link terkait materi terkait teori-teori keperawatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.